Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ical. Pak Ical. Alhamdulillah, Pak, walaupun dalam keadaan belajar kita untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Nah, pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengingatkan tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan yang ada. Kalau mau bepergian, jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, untuk presensi sudah saya bagikan di WA Group. Jangan lupa absen. Maaf, maksud saya jangan lupa presensi untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, di sini saya akan memberikan materi tentang teks laporan percobaan. Ada yang sudah tahu apa itu teks laporan percobaan? Tidak tahu, Pak. Ada yang tahu? Saya kurang paham. Masih Kurang belum tahu, Pak. kurang paham. Baik. Nah, teks laporan percobaan itu apa sih? Nah, teks laporan percobaan itu adalah di mana di dalamnya itu terdapat apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam sebuah percobaan atau eksperimen. Jadi kalian di sini ada yang sudah pernah membuat sebuah eksperimen, sebuah percobaan, Saya sendiri belum, Pak. melaporkan. Oh, belum. Oh, banyak yang belum. Saya masih belum, Pak. Jadi di dalam jadi di dalamnya itu kita membuat sebuah laporan yang mana sebelumnya sudah kita buat percobaan. Contohnya seperti kita membuat sebuah eksperimen. Gimana sih cara mengetahui kandungan zat asam, basa, atau garam. Nah, di e-modul atau di e-book yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp, tolong nanti ada contoh bagaimana membuat sebuah teks laporan percobaan. Nah, adapun ciri-cirinya sudah ada juga di e-modul atau di e-book. Nanti silakan kalian baca. Nah, untuk laporan percobaan sendiri bisa dilihat untuk teks laporan percobaan sendiri itu nanti bisa kita bagi kelompok atau kita jadikan tugas untuk di rumah. Bagaimana untuk kalian membuat sebuah percobaan, membuat sebuah eksperimen, lalu nanti kalian laporkan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sebentar ya. Oke. Oke. Silakan kali ini
kalian baca terlebih dahulu yang ada di modul atau di e-book tentang mengetahui zat atau mengetahui vitamin C yang ada di dalam makanan atau minuman. Saya beri waktu 10 menit. Nah, nanti kalian berikan pendapat kalian tentang laporan percobaan yang sudah ada di e-book atau di modul. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Pak. Oke, baik. Mulai dari sekarang ya, silakan dibaca. Lalu nanti silakan untuk yang berani, nanti akan ada reward saya. Oke, selamat membaca. Oh iya. Izin untuk menambahkan ya untuk di e-book. Tapi saya percobaan terlebih dahulu, tidak bisa ada percobaan yang dilakukan. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan masalah teks laporan, pengamatan dikemukakan secara objektif sesuai dengan realita atau fakta. Jadi harus sesuai. Kalau kalian melakukan percobaan itu tidak boleh asal-asalan. Jadi sudah diatur dan harus objektif sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Jadi semuanya ditulis.
Gitu. Lalu selanjutnya ada disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu urut, tidak boleh dibolak-balik. Menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, komunikatif, dan logis. Di ada bahasa tersendiri untuk teks laporan percobaan, komunikatif. Laporan kalian dapat bisa dan menuntaskan masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Jadi pemecahannya itu tidak boleh setengah-setengah. Oh, suara saya putus-putus ya, mohon maaf. Saya lanjut ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Dengar. Oke, saya ulangi. Tadi kan ada ditulis dengan data lengkap, sudah ya. Dibuat menarik dan interaktif. Lalu yang terakhir, masalah-masalah harus dimunculkan terperinci dan jadi tidak boleh setengah-setengah, harus sudah semuanya ditulis di dalamnya, tidak boleh membuat orang penasaran kalau untuk masalah-masalahnya ini, perumusannya gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Apakah yang sudah saya tugaskan tadi sudah dibaca? Sudah, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah dibaca. Ada yang mau menjelaskan? Silahkan. Mungkin dari apa dulu nih yang mau menjelaskan tentang teks yang ada di contoh? Apa? Saya, Pak. Siapa ini? Mbak Saya, Wedia? iya. Jadi Silakan, kalau Mbak. menurut saya dari hasil teks hasil percobaan 1 itu kan digunakan untuk mengetahui kadar. Bentar, Pak, ada pengalaman. Oke, lanjut. Untuk mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Lalu berdasarkan percobaan dari beberapa bahan makanan yang dicurigai mengandung vitamin C, itu diketahui bahwa kandungan vitamin C dari buah jambu biji merah paling tinggi di antara bahan makanan lain yang kami uji kadar vitamin C. Selain itu diketahui bahwa kadar vitamin C dalam minuman sari buah yang dinyatakan mengandung 100% vitamin C. Ternyata kadar vitamin C-nya hanya 11,8% atau tidak sesuai dengan informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan produk. Nah, perlu diketahui nih bahwa lebih baik mengkonsumsi bahan makanan yang alami mengandung vitamin C seperti jeruk nipis, jambu biji merah, lebih baik dikonsumsi daripada bahan makanan yang telah tercampur dengan zat aktif buatan. Itu sih menurut saya, Pak. Dari hasil simpulan percobaan yang ada pada teks Bapak yang bagikan tadi. Baik, terima kasih Mbak Wedia. Sudah bagus penjelasannya, walaupun tadi agak terganggu ya. Iya, Pak. Ya, dalam kondisi seperti ini, ya kan, ya itu tadi, tidak apa-apa. Yang penting semangat belajarnya tidak menurun. Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan.
Saya mencoba menjawab, Pak. Silakan, Mbak Feni. Oke, terima kasih, Pak. Hasil dari teks yang telah diberikan oleh Bapak tadi, menurut pengamatan saya, untuk bahan makanan seperti larutan vitamin C, kadar vitaminnya 100%. Untuk bahan makanan yang kedua, sari jeruk nipis, kadar vitaminnya 13,3%. Untuk yang ketiga, bahan makanan sari buah tomat, kadar vitamin C-nya 15,4%. Untuk keempat, bahan makanan ekstrak jambu biji, kadar vitamin C-nya 200%. Bahan makanan yang kelima, minuman sari buah, kadar vitamin C-nya 11,8%. Untuk yang terakhir, bahan makanan saus tomat ABC-nya, kadar vitamin C-nya 5,5%, Pak. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bu Sri dari Mbak Feni, terima kasih sudah menjelaskan detail-detail untuk angka-angkanya. Nah, itu tadi mungkin yang kita bisa pelajari untuk hari ini, karena waktunya sudah mau habis, dan untuk hari ini mungkin dari sini dulu, cukup sekian. Nah, untuk kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini, yaitu teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang dibuat dari hasil percobaan yang dibuat oleh seseorang, dan di dalamnya terdapat sistematika yang sudah terperinci dan tidak boleh dibolak-balik. Adapun untuk perumusan masalah dilakukan secara terperinci dan lengkap. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak, sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang teks laporan percobaan di awal-awal. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa saja yang ditulis atau apa saja yang harus ditulis di dalam teks laporan percobaan. Saya mengingatkan lagi, jangan lupa untuk presensi di link yang sudah saya kirim di WA Group. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan bersemangat pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran. Selamat menjalankan aktivitas kembali ya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.